Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat pembelajar. Untuk kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pengenalan asesmen nasional atau disebut dengan AN. Tentunya kata asesmen nasional sejak tahun 2020 sudah sering kita dengar, tetapi masih banyak teman-teman belum paham secara detail dan masih merupakan hal yang baru buat teman-teman. Nah, langsung saja kita masuk ke topik. Apa itu asesmen nasional? Asesmen nasional merupakan suatu proses penting dalam pendidikan yang berguna untuk menilai efektivitas pembelajaran dan ketercapaian kurikulum. Asesmen itu sendiri pada tahun 2020 Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mengeluarkan kebijakan asesmen nasional yang dirancang sebagai pengganti ujian nasional atau UN dan ujian sekolah berstandar nasional atau USBN, sekaligus penanda perubahan paradigma evaluasi pendidikan nasional. Jadi, Asesmen Nasional 2021 adalah pemetaan mutu pendidikan pada seluruh sekolah, madrasah, dan program kesetaraan jenjang dasar dan menengah yang dinilai berdasarkan hasil belajar murid yang mendasar, yaitu literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Dan mutu diukur menggunakan 3 instrumen. Pertama, instrumen asesmen kompetensi minimum atau disebut AKM, mengukur literasi membaca dan numerasi sebagai hasil belajar kognitif. Sedangkan survei karakter mengukur sikap, kebiasaan, nilai-nilai sebagai hasil belajar non-kognitif. Kemudian survei lingkungan belajar mengukur kualitas pembelajaran dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran. Dan selanjutnya, mengapa asesmen nasional itu penting? Asesmen nasional merupakan upaya untuk memperbaiki kualitas pendidikan secara menyeluruh. Asesmen ini dirancang untuk menghasilkan informasi akurat untuk memperbaiki kualitas belajar mengajar yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar peserta didik. Dan selanjutnya, apakah asesmen nasional menggantikan UN? Ya, asesmen nasional tidak menggantikan peran UN atau ujian nasional dalam mengevaluasi prestasi atau hasil belajar murid secara individual. Namun, asesmen nasional menggantikan peran UN sebagai sumber informasi untuk memetakan dan mengevaluasi mutu sistem pendidikan. Kita bisa melihat perbandingan asesmen nasional dengan ujian nasional. Kita bisa lihat di kolom ada kriteria pembanding antara asesmen nasional dan ujian nasional. Salah satu contohnya yaitu untuk kriteria pembanding tujuan pelaksanaan untuk asesmen nasional yaitu untuk mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan, dan untuk ujian nasional untuk mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara individu. Kemudian untuk jenjang penilaian, asesmen nasional itu untuk SD atau MI, SMP atau MTS, SMA atau MA, SMK, program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Dan untuk SMP, maksudnya untuk ujian nasional itu untuk SMP atau MTS, SMA, MA, dan SMK. Dan untuk level siswa, untuk asesmen nasional adalah kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Dan untuk ujian nasional tingkat akhir pada tiap jenjang. Kemudian untuk subjek siswa, untuk asesmen nasional itu survei untuk siswa dipilih secara acak untuk mengikuti AN. Kemudian untuk ujian nasional diambil secara sensus atau semua siswa mengikuti UN. Dan untuk kriteria pembanding selanjutnya itu model soal. Untuk asesmen nasional terdiri dari pilihan ganda kompleks, menjodohkan,
isian singkat, dan uraian. Sedangkan untuk ujian nasional terdiri dari pilihan ganda dan isian singkat. Kemudian untuk kriteria pembanding selanjutnya itu sasaran penilaian. Untuk asesmen nasional, kompetensi literasi, numerasi, dan karakter serta kualitas dan iklim suatu pendidikan yang mendukung pembelajaran. Dan untuk ujian nasional, penguasaan terhadap mata pelajaran. Dan untuk kriteria pembanding yang terakhir adalah metode penilaian. Untuk asesmen nasional menggunakan MSAT, kemudian untuk ujian nasional menggunakan CBT dan VBT. Dan untuk selanjutnya, topik selanjutnya, apa yang diukur asesmen kompetensi minimum atau AKM. AKM merupakan penilaian kompetensi mendasar terkait kecakapan berpikir logis sistematis, kemampuan bernalar menggunakan konsep serta pengetahuan yang telah dipelajari, serta keterampilan memilah dan mengolah informasi. Jadi, AKM itu terdiri dari literasi membaca dan numerasi. Dan untuk literasi membaca adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Dan untuk numerasi merupakan kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Dan untuk kompetensi terkait literasi dan numerasi dapat ditinjau dari 3 aspek, yaitu konten, proses kognitif, dan konteks. Dan untuk bentuk soal AKM terdiri dari pilihan ganda kompleks, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Dan untuk pembahasan selanjutnya adalah apa yang diukur survei karakter. Survei karakter ini akan dikerjakan oleh siswa untuk mendapatkan informasi hasil belajar sosial emosional dengan mengukur 6 aspek pelajar Pancasila, yaitu yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian kedua, kebinekaan global. Ketiga, mandiri. 4, bergotong royong. 5, bernalar kritis. Dan yang keenam, kreatif. Dan mengapa juga mengukur karakter? Karena pendidikan bertujuan mengembangkan potensi murid secara utuh. Dan asesmen nasional mendorong mengembangkan sikap, nilai, dan perilaku yang mencirikan pelajar Pancasila. Dan selanjutnya, apa yang diukur survei lingkungan belajar? Survei ini akan diikuti oleh seluruh kepala sekolah dan guru secara mandiri tanpa pengawasan. Bagi guru maupun kepala sekolah yang mengajar dan memimpin di lebih dari satu sekolah, akan mengikuti survei di setiap sekolah. Bila terdapat kepala sekolah yang merangkap jabatan sebagai guru, maka akan mengikuti 2 instrumen survei yang berbeda. Jadi apa yang diukur survei lingkungan belajar adalah iklim belajar dan iklim satuan pendidikan. Dan selanjutnya kita masuk ke sasaran asesmen nasional. Asesmen nasional bukan cuma dilaksanakan oleh siswa saja, tetapi dilaksanakan oleh semua warga sekolah, termasuk guru dan kepala sekolah juga. Dan untuk siswa mengerjakan AKM yang terdiri dari literasi dan numerasi, survei karakter, dan mengerjakan survei lingkungan belajar. Dan selanjutnya untuk kepala sekolah dan guru tidak mengerjakan AKM, tetapi hanya mengerjakan instrumen survei karakter dan survei lingkungan belajar. Dan untuk pemetaannya bisa kita lihat di slide ini. Ya. Dan selanjutnya kita masuk ke tujuan asesmen nasional. Asesmen nasional itu bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Asesmen nasional dilakukan untuk mengevaluasi kinerja satuan pendidikan dan sekaligus menghasilkan informasi untuk perbaikan kualitas belajar mengajar yang kemudian diharapkan berdampak pada karakter dan kompetensi siswa. Asesmen nasional sebagai penunjuk arah dan tujuan praktik pembelajaran.
kompetensi dan karakter murid sebagai tujuan. Asesmen nasional menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni pengembangan karakter dan kompetensi siswa. Hal ini diharapkan dapat mendorong sekolah dan dinas pendidikan untuk memfokuskan sumber daya pada perbaikan mutu pembelajaran. Dan selanjutnya, asesmen nasional memberi gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif. Sekolah yang efektif itu mencirikan ciri mulai dari pengajaran yang baik sampai program dan kebijakan sekolah yang membentuk iklim akademik, sosial, dan keamanan yang kondusif, sehingga dapat membantu sekolah lebih memahami apa yang perlu dilakukan untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Dan selanjutnya, asesmen nasional untuk memotret mutu sekolah. Mutu sekolah meliputi mutu input, proses, dan hasil belajar yang mencerminkan kinerja sekolah sebagai umpan balik berkala yang objektif dan komprehensif bagi manajemen sekolah, dinas pendidikan, dan Kemendikbud. Dan selanjutnya, pelaksanaan asesmen nasional. Pelaksanaan asesmen nasional dikoordinasi oleh Kemendikbud bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kanwil dan Kantor Kemenak. Dan untuk pelaksanaan asesmen nasional yaitu berbasis komputer dan daring. Kita bisa melihat di slide ini secara detail. Kemudian koordinasi yang diperlukan. Kemudian selanjutnya kita lihat pemetaan pelaksanaan asesmen nasional mulai dari peserta, pelaksanaan, dan pelaporan. Dan khusus tahun 2021 tidak ada paket tes khusus, hanya dapat diselenggarakan bagi peserta tanpa akomodasi khusus. Kemudian alokasi waktu. Untuk jenjang SD, hari pertama tes literasi waktunya 75 menit. Kemudian survei karakter 20 menit. Dan untuk hari kedua, tes numerasi 75 menit. Kemudian survei lingkungan belajar 20 menit. Dan selanjutnya untuk tingkatan SMP, SMA, atau SMK, pada hari pertama tes literasi 90 menit, survei karakter 30 menit, kemudian hari kedua tes numerasi 90 menit, kemudian survei lingkungan belajar 30 menit. Dan selanjutnya kita masuk pada pembahasan hasil asesmen nasional. Hasil asesmen nasional 2021 digunakan sebagai pemetaan awal mutu sistem. Kemudian yang kedua, penyetaraan hasil belajar bagi peserta didik program kesetaraan. Kita bisa lihat secara detail pada slide ini. Kemudian selanjutnya itu mengajar sesuai tingkat kompetensi. Kita bisa lihat di sini pada tabel slide tingkat literasi membaca dan tingkat kompetensi numerasi. Nah, itulah tadi pembahasan tentang pengenalan asesmen nasional. Semoga bermanfaat untuk teman-teman dan mohon beri dukungan untuk channel kami dengan menekan tombol subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami, dan share ke akun media sosial teman-teman yang lain supaya channel kami lebih berkembang lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembelajar.